Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menentukan nilai limit tak hingga. Ini adalah materi terakhir di bab limit, dimana limit tak hingga atau tak hingga itu biasanya dinotasikan dengan nih, tahu ini yang dibaca tak hingga. Dalam menentukan limit tak hingga ini ada dua kemungkinan soalnya, yaitu soal yang biasanya berupa pangkat ataupun akar. Hanya ada dua soal bentuknya, yaitu yang pangkat atau akar. Nah, apabila soalnya itu berupa pangkat, di mana limit AX pangkat B tambah BX pangkat M-1 tambah C titik-titik tambah titik-titik tambah C per BX pangkat N tambah IX pangkat N-1 tambah titik-titik tambah R untuk X mendekati tak hingga. Nah, dalam menentukan limit tak hingga ini tidak terlalu banyak cara, hanya kita menggunakan cara cepat saja, dimana penyelesaiannya apabila pangkat tertinggi di pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi di penyebut, di mana pangkat tertinggi di pembilang dimisalkan dengan M dan pangkat tertinggi di penyebut dimisalkan dengan N. Maka jawabannya adalah A per P, di mana A ini adalah koefisien yang koefisien dari pangkat tertingginya di pembilang. Kalau P-nya ini adalah koefisien dari pangkat tertingginya di penyebut. Yang selanjutnya, apabila pangkat di pembilang itu kurang dari pangkat di penyebut atau M itu kurang dari N, maka jawabannya adalah 0. Yang ketiga, apabila M itu lebih dari N, maka jawabannya tak hingga. Contoh soal, diketahui ini ya, limit 2x pangkat 2 tambah 5x min 3 per x kuadrat tambah 7x tambah 6 untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini merupakan contoh soal dari perpangkatan, di mana pangkat tertinggi di pembilang ini adalah 2, di mana 2 ini adalah M-nya, dan pangkat tertinggi di penyebut itu juga sama 2, di mana pangkat tertinggi di penyebut itu dimisalkan dengan huruf N, sesuai seperti ini. Lalu koefisien dengan pangkat dari pangkat yang tertinggi itu dimisalkan dengan huruf A, dan koefisien dengan pangkat yang di penyebut dengan pangkat tertinggi itu dimisalkan B. Nah, dari soal ini, di mana M-nya itu sama dengan 2 dan N juga sama dengan 2. 2 titik-titik 2. 2 itu kan sama dengan 2. Apabila 2 itu sama dengan 2, sesuai dengan pernyataan yang pertama, di mana M sama dengan N, maka jawabannya adalah A per P, di mana A-nya adalah 2 dan P-nya itu di sini. Ya, karena X ini depan X tidak ada angkanya, maka nilai X itu merupakan 1. 2 per 1 yaitu 2. Nah, ini adalah jawabannya.
plus 5 ini adalah B-nya, min 3 ini C, 7 ini H, dan 6 ini R-nya. Contoh yang kedua, limit dari X pangkat 3 min 5X plus 7 per X min 3 dikali dengan X plus 3 untuk X mendekati negatif, untuk X mendekati tak hingga. Nah, cara seperti ini, langkah yang pertama yang harus dikerjakan, harus merubah penyebutnya ini dengan cara perkalian silang, dimana X min 3 dikali dengan X plus 1. Saya ingatkan untuk mengkalikan silang, langkah yang pertama X kali X, yaitu X kuadrat, X kali 1 yaitu plus 1X, satunya tidak usah ditulis ya. Ini langkah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga, min 3 kali X, yaitu min 3X, min 3 dikali 1. Langkah yang keempat, yaitu min 3. Ini langkah yang ketiga, ini langkah yang keempat. Nah, dari sini karena ini variabelnya sama, jadi bisa dijumlahkan X kuadrat X min 3X, hasilnya min 2X min 3. Nah, ini adalah penjabaran dari bentuk pemfaktoran ini, sehingga limit X pangkat 3 min 5X plus 7 per hasil dari ini X kuadrat min 2X min 3 untuk X mendekati tak hingga. Dari sini, di mana pangkat tertinggi di pembilang itu dimisalkan M, di mana M-nya adalah 3, nih ya, ini adalah M. Lalu pangkat tertinggi di pembilang itu dimisalkan dengan N, di mana pangkat tertingginya ini adalah 2. Nah, di sini pangkat tertinggi itu biasanya nggak selalu di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, tergantung dari yang membuat soal. Nah, di sini M3 N2, di mana 3 itu kan nilainya lebih dari 2. Apabila 3 itu lebih dari 2, sesuai dengan pernyataan yang ketiga, di mana M lebih dari N, maka jawabannya adalah tak hingga. Ya, sangat mudah sekali. Tanpa cara, ini adalah trik cepatnya cara menentukan nilai limit tak hingga. Nah, yang tadi itu apabila soalnya pangkat, kali ini apabila soalnya bentuk akar, di mana limit dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar pangkat BX kuadrat tambah BX tambah R untuk X mendekati tak hingga. Penyelesaiannya di sini, yang tadi fokus di pangkat tertingginya. Untuk yang akar fokus di koefisien atau angka dari pangkat tertinggi, di mana pangkat tertingginya ini kan 2, koefisiennya dimisalkan dengan huruf A. Kalau yang sini koefisien dari pangkat tertinggi, di mana pangkat tertingginya 2, maka koefisiennya itu dimisalkan dengan huruf P. Nah, untuk penyelesaiannya, apabila A itu sama dengan P, maka jawabannya itu B min H per 2 akar A, di mana B-nya dari sini, H-nya dari sini, dan A-nya dari sini.
Apabila A itu kurang dari B, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Yang ketiga, apabila A itu lebih dari B, maka jawabannya adalah tak hingga. Nah, itu adalah trik cepatnya. Langsung ke contoh. Contoh yang pertama, limit dari akar X kuadrat tambah 5X tambah 6 dikurang akar X kuadrat tambah X min 6 untuk X mendekati tak hingga. Nah, di sini yang pertama, akar yang pertama ini di mana 2 ini adalah pangkat tertingginya, sehingga pangkat tertingginya koefisien yang terdapat pangkat tertinggi di sini ini merupakan A-nya. Nah, ini adalah A-nya, 5 ini B dan ini C. Yang kedua, di sini pangkat tertingginya kan ini X pangkat 2. Koefisien yang berada di pangkat tertinggi ini menjadi P. Ini V, ini R. Nah, apabila X-nya di depan X itu tidak ada angkanya, tidak ada koefisiennya, maka di sini itu nilainya 1, di mana A itu sama dengan 1 dan B sama dengan 1, di mana 1 ke 1. Di sini 1 itu sama dengan 1. 1 sama dengan 1 sesuai dengan pernyataan yang pertama di mana A sama dengan B, maka jawabannya adalah B min V per 2 akar A, di mana B-nya adalah 5, V-nya adalah 1 dikurang 1 ya, per 2 akar A, di mana A-nya juga 1. 5 dikurang 1 itu 4 per 2 kali akar 1 itu kan 1. Berarti 4 per 2. 4 per 2 adalah 2. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Syaratnya kedua ruas kiri dan kanan harus sama-sama ada akarnya, baru bisa diselesaikan. Contoh soal yang kedua, limit dari 2X tambah 1 dikurang akar 4X kuadrat min 4X min 5 untuk X mendekati tak hingga. Nah, dilihat contoh soalnya ini. Dari contoh soal yang pertama ada perbedaan kan? Dimana contoh yang pertama kedua ruas sudah ada akarnya, ini juga kedua ruas sudah ada akarnya. Sedangkan contoh yang kedua di sini yang ruas sebelah kanan sudah ada akarnya, yang ruas sebelah kiri belum ada akarnya. Maka kita harus memunculkan akarnya 2X plus 1 ini, kita munculkan akarnya dulu baru kita selesaikan. Nah, cara memunculkan akarnya dari 2X tambah 1 itu caranya kita munculkan akar tanpa merubah nilai, yaitu harus diakarkan 2X plus 1 dipangkatkan. Syarat memunculkan akar biar nilainya sama tetapi bentuknya berbeda, yaitu harus dipangkatkan dan diakarkan, di mana menjadi akar 2X plus 1 kuadrat. 2X plus 1 kuadrat itu kan 2X tambah 1 sebanyak 2 kali 2X tambah 1. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan silang seperti tadi ya, 2x kali 2x 4x kuadrat, 2x kali 1 plus
2x. 1 kali 2x plus 2x. 1 kali 1 plus 1. Nah, dari sini bisa kita jumlahkan. Di sini variabelnya sama, menjadi 4x kuadrat 2x tambah 2x. Karena ini sama-sama berpangkat 1, bisa kita jumlahkan menjadi 4x plus 1. Nah, ini adalah penjabaran dari 2x plus 1. Di sini nilainya sama apabila 4x kuadrat tambah 4x plus 2 diakarkan, itu hasilnya menjadi 2x plus 1. Di sini bentuknya berbeda tetapi nilainya sama, sehingga dari limit ini ya menjadi limit akar 4x kuadrat tambah 4x plus 1 dikurang akar 4x kuadrat min 4x min 5 untuk x mendekati tak hingga. Nah, di sini baru kita fokus di nilai A dan B-nya. Di mana pangkat tertingginya kan ini, maka ini adalah nilai A-nya. Yang sini pangkat tertingginya kan ini, maka ini adalah nilai B-nya. Ini B, ini C. Yang ini H, ini R. Dari sini A-nya sama dengan 4. B sama dengan 4. 4 itu kan sama dengan 4 sesuai dengan pernyataan yang pertama, maka penyelesaiannya B min H per 2 akar A, dimana B nya adalah 4 dikurang min H min 4 per 2 akar A nya adalah 4 akar 4. Nah, 4 tambah min 4 berarti kan 4 apa? 4 tambah 4 per 2 akar 4 adalah akar 4 ini ya, akar 4 2, sehingga hasilnya 4 tambah 4 8, 2 kali 2 4 di 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, itu langkah penyelesaiannya, silahkan dipelajari. Silahkan ini diresum, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.